Sekarang ini makin banyak yang nanya nih, kuliah itu masih penting nggak sih di tengah perubahan dunia yang sangat cepat dan juga cara bekerja dan cara belajar yang berubah? Nah, hari ini jadi momen spesial dan kita akan menyambut kedatangan dari Prof. Bramantio selaku Rektor baru Matana University ya Pak. Selamat datang Pak. Selamat bertemu. Selamat bertemu Pak, siap. Yang akan memberikan perspektif dan arah baru dalam dunia pendidikan. Dan juga sudah bersama kita yaitu Bapak Suwandi, seorang karir pensiunan guru dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan. Selamat sore Pak, selamat datang Pak. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu nih dari yang paling dasar, yaitu kondisi pendidikan sebenarnya sekarang ini seperti apa sih? Yuk kita cari tahu. Oke, kita akan bahas dari pendidikan saat ini. Saya izin bertanya terlebih dahulu kepada Prof. Bramantio, Pak. Menurut Prof sendiri, apa sih tantangan terbesar pendidikan di era sekarang, Prof? Tantangan pendidikan di era sekarang saya kira cukup banyak ya. Di satu sisi kita punya tantangan dalam hal kualitas dari institusi pendidikan itu sendiri, ya. Baik itu terkait dengan masalah dosennya, dengan fasilitas dan sebagainya. Apalagi sekarang ini fasilitas yang bagus untuk dunia pendidikan kan semakin mahal. Nah, sementara coba Anda bayangkan biaya yang akan dibayarkan oleh mahasiswa bisa jadi terbatas. Kalau kita bandingkan sekilas ini ya, coba kalau Anda survei biaya masuk playgroup atau TK, itu bisa jadi jauh lebih mahal daripada biaya kuliah S1. Ya kan? Betul. Nah, sementara kebutuhan atau tuntutan untuk menyediakan fasilitas, infrastruktur, gaji dosen, penelitian dan sebagainya itu cukup besar. Ya. Jadi di satu sisi memang tantangan dari dunia dari kelembaganya itu sendiri. Ya, yang kedua tentu tantangan dari masyarakat. Sekarang ini di satu sisi memang menarik ya karena dunia pendidikan semakin terbuka. Siswa tamatan SMA, SMK bisa memilih pendidikan dimanapun juga, bisa di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Di dalam negeri cukup banyak sekali lembaga pendidikan, dan ini juga menjadi seni tersendiri bagi lembaga pendidikan untuk bagaimana merekrut mahasiswa baru sehingga mau kuliah. Nah, ini salah satu tantangannya bagaimana kita setiap lembaga pendidikan punya diferensiasi, punya kekhususan yang memang kemudian bisa membuka mata calon mahasiswa untuk masuk. Ya. Kan sekarang ini yang seringkali jadi persoalan adalah apakah kita membuka kesempatan untuk mahasiswa kuliah dengan biaya murah, atau lebih menekankan bahwa kalau kalian kuliah di tempat kami, selesai dapat value yang luar biasa. Gampang kerja, bikin usaha juga bisa, jaring banyak dan sebagainya. Sehingga esensinya adalah kalau orang selesai kuliah harapannya dia punya kesempatan yang jauh lebih besar untuk bisa berkarya, baik melalui bekerja atau sebagai entrepreneur, daripada kalau orang itu nggak kuliah. Itu ya, jadi ini yang sekarang yang sedang kita kembangkan. Bagaimana membangun diferensiasi, membangun value, nilai, manfaat. Sehingga kalau orang kuliah di Matana misalnya, tentu ada sesuatu yang akan diperoleh yang mungkin sulit atau tidak diperoleh di tempat lain. Itu saya kira yang sekarang sedang kita... Berarti pride untuk kuliah di Matana seperti itu, value-nya Prof ya? Baik. Sehingga kalau boleh tambahkan dikit ya, sehingga sekarang sedang kita coba gaungkan, kita mengidentifikasi diri kita siapa sih? Kita adalah we are Matanian, Matanayan, gitu. Yaitu orang-orang yang mampu create value, ya, dan juga sekaligus mendrive terjadinya dampak di masyarakat. Kalau saya sambung sedikit ya Prof, tadi penyampaian Prof Bram ke Pak Suwandi. Kalau tantangan yang tadi disampaikan Prof Bram ini apakah dialami juga Pak selama mengajar dulu di sekolah? Jadi sebelum saya mencoba menjawab pertanyaan itu, saya terlebih dahulu mencoba menjelaskan apa itu pendidikan. Ya. Jadi pendidikan adalah sebuah usaha yang disadari, kemudian terencana untuk bisa memberikan pengembangan kemampuan anak, baik bakat, minat, dan kepribadiannya untuk apa? Yaitu supaya anak atau peserta didik mampu hidup mandiri dan hidup yang sejahtera. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ditanyakan Mas
Andian berkaitan dengan Tantangan ya Pak? tantangan yang dihadapi tentunya saat ini atau dengan masa waktu saya mengajar dulu sekitar tahun 90-an itu tentunya beda. Pensiun kapan? Pensiunnya kapan sih? Saya pensiun itu tahun 2003. 2003. Oh, oke. Ya masih agak baru lah ya, masih mengikuti pendidikan ya. Oke. Jadi 2023. 2023. Ya, bukan Berarti 2003. masih 3 tahun yang lalu Oh, ya. oke, Pak, masih ya. masih fresh, oke. Ya. Awal saya bisa mengajar itu hanya kuliah 1 tahun, Mas Andian. Oh, kok 1 tahun Pak? Ya, 1 betul. tahun. Ya, 1 tahun. Pada waktu itu banyak dibutuhkan guru. Kemudian saya coba ngambil jurusan matematika. Matematika. Ya, Tahun berapa Pak? Maaf. itu sekitar tahun 83, 84. 84. Oh, 84. ya. Jadi ada program karena Ya, kebutuhan guru, betul. ada kuliah 1 tahun Ah, jadi betul guru. Mas Andian. Ya. Nah, lulus 85, kemudian saya mengajar di tingkat SD dan SMP. Selama mengajar yang lalu, memang punya tantangan yang beda dengan saat ini. Kalau mengajar tahun lalu, lampau ya, Pak? ya, lampau tahun 90-an itu target yang tentunya dituntut adalah bagaimana supaya materi ajar itu selesai. Itu ya. Kemudian juga sangat terbatas, ya kan, tantangannya itu mengenai sarananya, kemudian medianya. Begitu. Sehingga pada waktu itu sebagai seorang pendidik ya harus tetap mengusahakan bagaimana pembelajaran yang tentunya baik atau menyenangkan anak-anak, begitu. Karena sudah terbatas fasilitas, kemudian belajarnya hanya di kelas, maka tantangan itu saya coba buat juga pembelajaran di luar kelas. Di luar kelas. Karena anak-anak jenuh, boring di kelas ya tiap hari. Nah, contohnya di luar kelas pembelajarannya, saya ingat pada waktu itu adalah sebetulnya bukan dengan alasan saja di kelas boring, tapi tetap menggunakan tujuan atau berkaitan dengan bahan ajar. Yaitu saya coba membuat media untuk pembelajaran yang namanya klinometer. Klinometer. Apa Ya, itu? ingat nggak, Mas Aldian? Aku nggak ingat Pak. Ya, itu hanya busur, terus kita kasih paralon untuk mengukur derajat. Oh. Nah, anak-anak saya bawa ke lapangan upacara untuk mengukur tinggi tiang bendera. Bendera. Oh. Nah, bisa gunakan konsep di situ adalah kalau ingat Mas Aldian, sinus, kosinus, dan tangan. Waduh. Itu. Bahkan waktu itu karena sambil melakukan anak-anak refreshing keluar, saya coba bawa ke Monas untuk mengukur tinggi Monas di hari Sabtu karena saya mengajar di Jakarta Pusat. Pakai yang tadi pralon itu Pak? Iya, betul, begitu, menggunakan itu. Jadi tahu kira-kira tinggi Monas itu berapa? Ya, tanpa kita tanya ke manajemen pengelola Monas. Iya. Itu dulu. Jadi Pak tantangannya Mas lebih ke izin ya Pak. Tantangannya tuh lebih bagaimana cara tadi fasilitas ya Pak Betul, yang karena terbatas. medianya Ya, betul. terbatas. Betul, kemudian juga bagaimana caranya supaya anak ini tidak boring atau boring bosan. di kelas. Itu, Pak. Betul. Kalau zaman sekarang ini kan Pak Prof ya, kalau zaman sekarang ini teknologi kita kan udah berkembang pesat ya Pak. Tadi mungkin kalau dari Pak Suwandi kita ada keterbatasan di media dan teknologi. Tapi zaman sekarang ini kan teknologi dan AI sudah banyak ya Pak, sudah berkembang pesat. Nah, menurut Prof sendiri nih, Prof, kalau di dunia pendidikan khususnya di kampus, kira-kira
pendidikan itu sistem kita tuh sudah cukup adaptif belum, Prof, untuk menghadapi AI dan teknologi? Ya, kalau di Matana sepanjang saya tahu, karena perlu saya kenalkan, saya ini orang baru ya di sini ya, supaya kalau saya keliru bicara ya harap maklum lah ya. Siap, Prof. Ya, jadi sejauh yang saya tahu saya kira memang sudah adaptif. Dalam arti begini, tadi saya juga baru tanda tangan itu SK mengenai kelompok minat para Baik, dosen. Memang salah satunya ada mengenai artificial intelligence, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kelompok minat itu di sini memang sudah menyesuaikan dengan perkembangan. Ya. Nah, dengan menyesuaikan perkembangan harapannya tentu itu bukan hanya keahlian dari si dosen saja. Itu kemudian mesti dikembangkan dan ditularkan kepada mahasiswa. Sehingga nanti output dari mahasiswa dari sini memang juga punya kemampuan yang seperti itu. Ya, jadi kalau ditanya adaptif atau tidak, ya adaptif. Nah, yang kedua saya kira juga menarik adalah gini, salah satu tantangan mahasiswa kuliah di satu tempat kan biasanya gini, pilihannya ada 2 ke depan. Tiga lah. 1, apakah dia akan menjadi karyawan, atau menjadi entrepreneur, atau menjadi profesional. Kan ada 3 ya. Kalau karyawan jelas lah, seperti orang-orang yang kerja di tempat orang lain digaji dan sebagainya. Betul. Kalau entrepreneur itu artinya dia punya usaha sendiri, ngelola sendiri dan sebagainya. Kalau profesional itu artinya orang yang tidak bekerja pada orang lain, tapi dia menjajakan kemampuannya. Ya, seperti misalnya dokter kan profesional, ya, konsultan profesional. Jadi ada 3 jalur itu. Nah, kita berharap memang alumni kita punya kemampuan masuk ke tiga-tiganya. Bisa tiga-tiganya, ya bisa kerja di tempat orang, bisa jadi entrepreneur dan juga bisa jadi profesional. Nah, kenapa kita mengarahkan ke tiga-tiganya? Begini, biasanya gini, di suatu negara orang jadi entrepreneur cukup 5% biasanya. Cukup 5% aja. 5% seluruh penduduk udah cukup gitu. Di biasanya negara maju atau negara maju pun paling 5%. Sebagian besar orang tetap jadi karyawan. Ya. Sehingga kita mendorong alumni mahasiswa kita untuk bisa berentrepreneurship sehingga dia bisa bikin usaha. Tentu kita tidak mengharap di sekian mahasiswa kita semuanya entrepreneur, jelas tidak. Ya. Mustahil lah itu. Di kampus manapun juga di dunia nggak ada yang begitu. Ya. Sebagian besar tetap akan bekerja. Nah, oleh karena itu bagi orang yang kerja kan kita bekali. 1, kita bekali dia kemampuan berinovasi. Ya. Entrepreneur kan harus berinovasi juga. Tapi bagi inovasi secara khusus untuk karyawan adalah orang yang mampu mendesain sesuatu, membuat sesuatu sehingga memberikan nilai tambah untuk tempat di mana dia bekerja. Ya, kalau Anda kerja di Matana, kan tentu Anda dituntut untuk berinovasi sehingga nanti inovasi itu bisa memberikan nilai tambah untuk organisasi. Iya, betul. Nilai tambah itu artinya bisa semakin disenangi oleh masyarakat, mahasiswanya makin banyak, atau bagi internal revenue-nya nambah, makin efisien dan sebagainya. Itu manfaatnya di sini. Nah, ini yang kita bekali, Mas. Ya. Nah, itu dari segi manfaat, tapi juga kita harus perhatikan juga bahwa kemajuan teknologi itu juga sekaligus menjadi tantangan kita dalam mendesain kurikulum dan program studi. Misalnya gini, contoh gampangnya. Kadang-kadang kita agak sulit untuk membedakan mahasiswa yang menyetorkan karya itu apakah dia buatan dia atau buatan AI ya, Prof. Gitu kan? Nah, ya, teman-teman arsitek, apakah dia memang mendesain sendiri atau hanya memasukkan keyword ke dalam AI, keluarlah tuh hasil desainnya. Promnya saja yang bagus, keluarnya akan bagus juga. Itu tantangan. Nah, karena itu desain kurikulum itu juga perlu memikirkan hal itu. Saya sama sekali tidak anti dengan AI, tidak anti dengan alat-alat untuk teknologi itu. Tapi yang penting adalah proses berpikir dan proses pembelajaran itu yang penting terjadi pada si mahasiswa. Yang penting terjadi terhadap mahasiswa. Nah, kalau saya salah satu pendekatan yang saya gunakan adalah lebih pada misalnya presentasi, interaksi langsung. Jadi misalnya kalau Anda jadi mahasiswa ya, membuat satu desain produk pakai AI, kalau tinggal dikumpulkan, mungkin kita akan kesulitan memberikan nilai jelek karena memang hasilnya bagus. Tapi kalau Anda presentasi, tidak bisa jelaskan, saya bisa berikan nilai jelek, ini bukan karya Anda gitu. Nah, sehingga proses itu yang lebih bisa dipakai untuk mendorong si mahasiswa lebih memang berpikir dan menghasilkan sesuatu. Ya. Bahwa nanti setelah bekerja orang itu menggunakan AI nggak apa-apa, yang penting dia tahu arah yang diinginkan seperti apa, sudah punya basicnya di dalam dirinya, sehingga pada waktu dia membuat prompt, membuat keinginannya seperti apa, dia memberikan perintahnya udah bagus, sudah benar. Baik. Gitu ya. Itu satu. Yang kedua, yang saya kira tantangan kita adalah gini, tuntutan kita sebenarnya bukan hanya di teknologi. Bukan hanya teknologi, bukan.
justru dari berbagai survei, keberhasilan orang dalam berkarya itu bukan pada kemampuan dia di dalam hard kompetensi, tapi di soft kompetensi. Soft kompetensi. Soft kompetensi itu artinya misalnya bagaimana orang itu bisa menyelesaikan masalah, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana saya bisa mendekati, misalnya kalau saya ingin ketemu dengan bos, bagaimana saya bisa berhubungan dengan sekretaris sehingga sekretaris bisa membuka jalan. Bagaimana kalau saya melakukan riset, penelitian, gimana saya bisa mengakses data ke tempat-tempat yang susah. Itu kan lebih pada soft kompetensi, kemampuan-kemampuan itu. Daya tahan, critical thinking, analytical thinking itu yang lebih dipentingkan. Ya, karena kedepannya kalau hanya hard kompetensi, semuanya pakai teknologi kok. Teman-teman akuntansi nggak usah mikir banyak-banyak, masukin data keuangan, keluar sendiri udah lapor sendiri. Ya. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa keluarannya itu benar atau tidak, bisa nge-review bahwa hasil dari AI itu bisa diterima atau tidak, itu kemampuan itu, analytical, synthetic thinking, critical thinking itu yang diperlukan. Kemampuan berkomunikasi dengan orang, itu yang perlu dikembangkan di organisasi. Kalau Anda mau jadi entrepreneur pun, itu sebagian besar kemampuan soft kompetensi itu jauh lebih penting dibandingkan dengan hard kompetensi. Ya. Jadi saya kira itu ya yang kedepannya mesti, dan saya kira di Matana sudah mulai dikembangkan ke arah situ, sehingga saya sih yakin lah kalau anak-anak siswa masuk ke Matana sih will get the best value lah dari kuliah itu. Betul, Prof. Jadi kalau misalnya zaman sekarang ya Prof ya, teknologi dan AI itu sebenarnya bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin ya Prof, ya Prof ya. Betul, iya. Dan diimbangi juga dengan soft skill kita yang mumpuni ya Prof, agar ya nantinya tidak kalah juga dengan teknologi dan AI tersebut. Ya. Baik, izin Prof, kita dan Bapak Suwandi kita pindah ke topik selanjutnya, Prof dan Bapak. Kita akan bahas tentang relevansi pendidikan dan masa depan. Jadi banyak mungkin zaman sekarang itu stigmanya kalau kuliah itu tidak menjamin sukses, Prof. Kira-kira bagaimana, Prof, menurut Prof? Oke. Istilah menjamin itu apa maksudnya? Menjamin mungkin habis kuliah langsung dapat kerja, mungkin, Prof. Oke. Nah, begini. Memang pengertian ini seringkali muncul gara-gara banyak orang yang selesai kuliah kemudian lama tidak kerja. Ya, sekalipun itu setahu saya mungkin bisa konfirmasi. Iya. Kalau di Matana setahu saya yang saya dengar selama ini belum tamat sudah direkrut. Betul. Ya kan? Betul, sehingga mungkin tidak berlaku, mudah-mudahan ya. Iya, tidak berlaku. Kita bersyukur tidak terlalu berlaku secara umum bahwa teman-teman di Matana tamat kalau belum tamat sudah direkrut. Sementara di luaran sana itu pengangguran banyak, benar ya? Ya kan? Cukup banyak pengangguran. Memang kemudian muncullah pertanyaan ini. Apa saya nggak sia-sia sih kuliah? Apalagi ditambah lagi dengan ini banyak berita-berita bahwa tuh ternyata orang nggak kuliah kerjanya bagus, kaya raya. Ya. Bill Gates nggak tamat, siapa lagi tuh? Steve Jobs nggak tamat. Kemudian Indonesia juga almarhum siapa tuh penjual telur itu Bob Sadino. Betul ya? Betul. Banyak yang gitu, sehingga tuh orang nggak kuliah sukses. Nah begini sekarang kita lihat satu-satu dikit lah ya. Pertanyaannya pertama, berapa persen yang orang tidak kuliah tapi sukses? Banyak yang mungkin kalau dihitung hanya 0, sekian persen. Ya. Cuma kemudian nama mereka begitu besarnya sehingga kesannya nggak kuliah nggak apa-apa kok. Itu satu. Yang kedua, untuk orang sukses kan kita mau tidak mau kita bicara mengenai probability, kemungkinan. Ya. Nah, pendidikan itu memang bukan menjamin sukses dalam arti 100%. Tetapi pendidikan itu meningkatkan peluang untuk orang itu jauh lebih sukses dibandingkan yang tidak kuliah. Berarti peluang ya, Prof? Ya. Peluang. Coba Anda punya nggak teman SD atau SMP yang nggak kuliah? Ada, Prof. Bandingkan dengan teman itu, siapa yang lebih sukses? Saya. Otomatis gitu kan? Teman SMP paling jadi apa? Tidak merendahkan ini ya, martabat ya. Mungkin jadi petani, seperti itu berguna juga. Tapi dalam arti peluang mencari pekerjaan itu jauh lebih besar. Peluang. Anda sebagai tamatan S1 bisa jadi petani, bisa jadi pedagang, bisa juga karyawan yang kantornya pakai AC. Iya, ya kan? Tapi bagi teman-teman yang tamatan SMP, mungkin peluang-peluang itu nggak semuanya bisa dia terima. Peluangnya berbeda. Berbeda. Nah itu artinya orang yang kuliah itu punya peluang yang jauh lebih besar daripada yang tidak kuliah. Ya, ini yang saya kira perlu dicamkan. Nah yang kedua saya kira begini, bahwa orang kuliah menjamin sukses atau tidak, tentu saja kalau orang sudah kuliah tergantung juga pada proses pembelajaran di sekolah. Kuliah ya. Iya, selama kuliah. Kalau orang tuh di kuliah hanya
misalnya gini, kalau di Mataram misalnya kok ada mahasiswa yang kita kuliah jam berapa pagi? Jam 8. Jam 8 ya, jam 8 datang, kemudian sore pulang. Kalau hanya datang pulang di tengah-tengah ya, nggak Prof, ya? ngapa-ngapain, ya tidak terjadi proses pembelajaran. Sehingga peluang suksesnya juga makin rendah. Tapi kalau mahasiswa tersebut mengikuti proses pembelajaran dengan baik, mengerjakan tugas dan sebagainya, maka peluangnya akan makin besar. Gitu ya. Saya kira itu yang perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi istilah menjamin itu saya kira dalam arti 100% bukan, karena pendidikan itu bukan asuransi. Ya. Tapi pendidikan itu lebih pada meningkatkan peluang sukses yang jauh lebih besar daripada orang yang tidak kuliah. Baik. Gitu ya. Betul. Betul ya. Berarti peluang ya, Prof. Peluang. Ya? Kalau dari Pak Suwandi mungkin, Pak. Ya, tadi program sudah sedikit menyinggung tentang entrepreneurship. Jadi saya juga ingin menyampaikan judul tesis saya pada waktu S2. Jadi judulnya adalah kemampuan manajerial dan jiwa kewirausahaan hubungannya dengan kinerja kepala sekolah. Nah, memang untuk saat ini sangat-sangatlah perlu untuk apa yang disebut individu memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Termasuk kepala sekolah. Iya, kepala sekolah, semua individu juga, berarti, Pak. Ya, pengelola bahkan owner pun harus ya memiliki jiwa kewirausahaan itu. Sebetulnya tuntutannya sama. Universitas pun swasta juga harus ya kan, memiliki inovasi seperti tadi yang dijelaskan begitu. Kemudian entrepreneurship yang menjadi core bisnis hari-hari. Ya, terkait dengan ini saya boleh nyambung ya dikit ya. Ya, silakan. Ya, jadi ini mengenai inovasi entrepreneurship itu juga memang satu, kalau di Matana kan memang bagian dari program mata kuliah. Ada entrepreneurship. Betul ya. Tapi itu juga menjadi program dari perguruan tingginya sendiri, Matana itu sendiri. Jadi di sini ada MBIC, satu unit yang tugasnya adalah mengembangkan bisnis di kampus. Nah, salah satunya yang didorong itu adalah untuk memanfaatkan produk-produk yang dibuat oleh mahasiswa untuk dijadikan bisnis beneran. Jadi misalnya, ini 2 hari yang lalu kalau salah ya, itu ada pameran itu apa tuh? Showcase pameran. Semprotan apa untuk bersih meja itu, produksi dari kulit jeruk yang difermentasi. Iya. Ya. Nah itu kalau itu bisa dibisniskan, itu produk mahasiswa. Ya nanti mudah-mudahan nanti kalau ini podcastnya sudah beredar dan nonton oleh investor, kita sangat senang ini ada investor mau untuk yang menjajaki berbagai produk dari mahasiswa untuk dibisniskan. Gitu ya. Nanti kerjasama antara mahasiswa, investor dengan kampus, sehingga nanti kita memang benar-benar bisnisnya itu bisa jalan. Selama ini sudah jalan beberapa. Nah, ke depan kita ingin dorong lebih banyak sehingga ini satu menjadi showcase, menjadi bukti bahwa memang entrepreneurship itu bukan hanya slogan, tapi reality, kenyataan. Ya. Yang kedua, ini bisa menjadi masa depan bisnisnya mahasiswa kalau tamat. Siapa tahu dia memang ingin bergelut di bidang entrepreneurship, bukan bekerja, ya silakan saja, itu akan menjadi menarik ya. Yang ketiga tentu dari kacamata perguruan tinggi ini kan menjadi salah satu model diversifikasi sumber pemasukan lah ya. Kita saya kira entrepreneurship ya di mahasiswa ya didorong, tapi juga perguruan tinggi juga dorong juga ya, wajib. Prof, ya. Tadi mungkin menyambung juga ya Prof ya, dari tadi kan mungkin Pak Suwandi sudah menyampaikan mahasiswa itu mungkin wajib punya skill, soft skill dan entrepreneurship, tadi Prof juga sudah sampaikan. Kalau mungkin nantinya di masa depan nih Prof, ini kan untuk masa sekarang ya Prof, kira-kira entrepreneurship dan soft skill tadi apakah masih akan tetap relevan atau mungkin akan ada skill lain Prof yang dibutuhkan di masa depan nanti? Skill lain, gini, yang namanya skill itu kan biasanya kita pilih secara umum menjadi 2, garis besarnya ya. Kompetensi ada 2. Ada namanya hard kompetensi, ada soft kompetensi. Hard kompetensi itu yang sifatnya lebih ke technical lah ya, ngelas, bikin software, jago hitung-hitungan, masak ya. Itu semuanya adalah hard skill. Kalau soft skill itu lebih katanya dengan mentality dan berhubungan dengan itulah ya, kemampuan mengolah emosi mentality untuk solve the problem, gitulah kira-kira itu mengenai soft skill. Nah,
kalau orang tuh ke depan hanya mengandalkan hard skill, itu akan berat. Akan berat. Kenapa? Karena hampir semua kegiatan sifatnya terkait dengan hard kompetensi diambil alih oleh teknologi. Sebutkan apapun itu ya. Akuntan udah pakai software. Ahli hukum untuk yang membuat dokumen-dokumen itu juga sudah ada aplikasinya. Kedokteran pun sekarang sudah jadi gitu. Ada robotnya ya ada. sekarang. Kayak jam itu sekarang saya dengar ada jam yang memang bisa digunakan untuk mengukur ini ya. Pamer dikit nih, jam saya ini bisa untuk mengukur denyut jantung, untuk kecepatan lari, kalori, semuanya bisa diukur. Betul. Bahkan saya dengar ini juga bisa nanti juga sudah ada untuk pengobatan. Jadi kalau dideteksi nanti ada sesuatu yang membuat di pembuluh dengan jam itu nanti bisa memberikan getaran-getaran sehingga akan mengobati. Jadi sumbatan-sumbatan itu dengan getaran tertentu itu bisa hancur. Nah, sehingga pembuluh. Nah, itu kan berarti hard kompetensi yang kemudian bisa diambil alih oleh teknologi. Jadi kalau Anda hanya mengandalkan diri pada hard skill, hard kompetensi, lewat tuh nanti. Berarti kalau untuk soft skill di masa depan pun masih akan relevan. Nah, soft skill itu masih paling tidak sampai hari ini masih banyak soft skill yang belum bisa diambil alih oleh teknologi. Ada beberapa yang kelihatannya soft skill di kehidupan sehari yang kemudian diambil alih teknologi, tapi tetap mengambil alihnya dalam bentuk hard kompetensi. Misalnya contohnya gini, saya dengar tuh sekarang ada robot yang bisa menghibur orang lagi sedih. Betul ya? Betul. Itu kan artinya mencoba menangkap sinyal-sinyal indikator sedih itu apa sih? Itu yang kemudian dialgoritmakan masuk ke komputernya si robot. Oh, kalau sedih maka reaksi si robot akan seperti apa? Kalau senang reaksi. Tapi sebenarnya dibuat lebih visible, bisa sesuatu yang dimonitor. Tapi kalau benar-benar bisa hubungan antar orang, relasi. Membangun relasi, itu sampai hari ini paling tidak teknologi nggak bisa ngambil alih. Belum sampai ya, Prof ya. Jadi justru soft kompetensi itulah yang nanti ke depannya menjadi kekuatan orang untuk berkarya, baik itu sebagai karyawan, mendidik karir sebagai orang-orang di organisasi, sebagai entrepreneur atau usaha, maupun sebagai profesional. Soft skill itu menjadi sangat penting nanti. Soft skill. Masih soft skill berarti, Prof. Soft skill. Baik. Ya. Mungkin saya beralih ke Pak Suwandi. Nah, ini kan tadi mungkin kita sudah bahas kampus terus ya, Prof ya. Nah, kalau di sekolah nih, Bapak, kalau di sekolah itu seberapa besar sih Pak peran guru nih, kan kebetulan untuk angkatan sekarang itu kan lagi menjelang pendaftaran terakhir ya Pak ya untuk menjadi mahasiswa. Nah, ini seberapa besar nih peran guru dalam membantu siswa menemukan jurusan yang sesuai passion mereka Pak. Misalnya masuk Matana ingin jurusan ini dan itu. Nah, itu seberapa besar Pak peran guru dalam hal tersebut? Ya, terima kasih Mas Andrian. Jadi secara umum peran guru hari-hari ya tentunya mengajar, kemudian memberi bimbingan. Tetapi di sebuah sekolah ada yang namanya guru bimbingan karir atau konseling, guru konseling. BK ya Pak ya? Ya, yang disebut BK. Nah, saya pun tentunya menjadi guru BK atau bimbingan konseling atau karir. Ya, saya belajar sampai lulus S1. Berarti sebelumnya tadi matematika lanjut ke konseling ya Pak? Konseling. Oh, baik. S1-nya. Nah, punya tugas yang tentunya bisa dikatakan ya khusus lah begitu. Hari-hari ya tentunya berkaitan dengan memberikan bimbingan, memberikan penyuluhan yang berkaitan bagaimana tentunya ya anak-anak ini bisa dikatakan arahnya kemana? Arahnya kemana? Begitu. Nah, itu menjadikan tugas hari-hari. Nah, berikutnya juga bekerja sama dengan lembaga layanan tes psikologi. Oh, lembaga. Nah, ya kita bekerja sama untuk apa? Untuk melaksanakan tes tentang bakat minat dan kepribadian
anak-anaknya begitu. Nah, kemudian untuk apa ya tes itu digunakan? Di semester 2 pada tahun lalu di kelas 10 itu digunakan untuk mengarahkan ke penjurusan. Nah, pada waktu itu kan masih ada IPA, IPS atau bahasa. Bahasa ya Pak. Betul, Prof. Masih Ya. ada bahasa. Tetapi saat ini jurusan itu sudah tidak relevan, maka diganti dengan istilah atau konsep peminatan mata pelajaran atau bidang studi. Ini yang kurikulum merdeka ya, Ya, Pak? yang merdeka atau baru yang disebut dulu adalah mulai 2004. 2004. Ya, sudah menggunakan peminatan itu. Peminatan. Anak-anak di dalam proses pembelajarannya itu sudah model moving class. Jadi ada ruangan-ruangan yang sudah ditata sesuai bidang studinya. Nah, anak mau pilih belajar apa? Begitu sesuai jadwal. Kalau matematik, ya di hari apa? Matematik. Ya berapa jam? Ya silakan yang punya Minatnya bahkan sudah tahu, oh ya saya bakat, ya, masuklah ke situ. Ya, kemudian fisika, kemudian kimia. Atau yang sosial ya tentunya sosiologi. Sejarah begitu, ataupun yang bahasa ya bahasa Inggris, bahasa Jerman, Mandarin begitu. Kalau ini bisa mix ya Pak, berarti Pak Suwandi mix. Jadi misalnya dia ada yang mata pelajaran IPA-nya, ada yang IPS-nya juga atau gimana Pak? Bebas Ya, milih ya. Bebas milih. Bebas begitu. Yang penting jumlah mata kuliahnya berapa, mata pelajarannya berapa. Pelajarannya berapa? Begitu. Nah, kalau menurut saya ini lebih apa ya? Lebih tepat. Lebih tepat. Begitu karena ya sesuai dengan minatnya. Betul, Ya. betul. Sehingga nanti kalau menginjak ke perguruan tinggi juga sudah mudah begitu. Sudah memiliki kemampuan. Kalau misalnya dari segi sekolah gitu berarti tadi ya Pak ada yang kurikulum merdeka tadi Pak ya. Berarti peminatan itu tergantung muridnya milih ya Pak Prof. Betul. Ya. Pelajarannya minatnya kemana. Baik. Nah, kalau kita tarik lagi nih Prof ke peran kampus khususnya Matana ya Prof ya. Sebagai rektor nih Prof, apa visi Prof Bram untuk Matana University ke depannya Prof? Dan bagaimana Matana ini Prof mempersiapkan mahasiswa, tadi kan mungkin kalau Pak Suwandi mempersiapkan siswa untuk ke dunia kuliah. Kalau ini bagaimana kita mempersiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja yang terus berubah Prof, lagi dengan teknologi yang berkembang pesat. Ya, kalau kita menyebutkan apa sih peran atau panggilannya Matana ini, kalau saya menyebutnya kalau dalam bentuk tagline ya, adalah kita ini tugasnya adalah untuk fostering innovation and entrepreneurship Fostering for a better wellness economy. Gini, kalau saya terjemahkan satu-satu ya. Oke. Satu, fostering itu apa sih? Fostering itu ini mendorong, mengembangkan. Sehingga setiap mahasiswa di sini diharapkan untuk terdorong dan dikembangkan dalam dua kemampuan, terutama inovasi dan entrepreneurship. Ya. Nah, mungkin inovasi dan entrepreneurship itu juga sudah dipakai bukan sesuatu yang terlalu unik untuk perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi lain kan juga sudah pakai itu saya kira ya. Inovasi ya. Lalu apa sih kekasan dari Matana? Kekasannya itu adalah dalam kaitannya inovasi dan entrepreneurship itu diarahkan untuk ke namanya wellness economy. Apa tuh wellness? Wellness itu adalah intinya kalau diterjemahkan secara bebas adalah kesejahteraan yang holistik. Jadi orang itu yang namanya sejahtera itu bukan hanya duitnya banyak. Baik. Tapi juga hidupnya tentram, badannya sehat, itu kan, senang, gitu kan. Nah, itu namanya holistik. Jadi secara fisiknya bagus, sehat, duitnya banyak, kemudian juga secara mental, emosinya juga bagus, selalu bahagia, senang, ya. Secara spiritual juga sehat. Itu namanya wellness. Kondisi wellness. Nah, jadi, kenapa kita menuju ke situ? Karena kan yang namanya Matana University ini adalah bagian dari sebuah ekosistem di mana di dalamnya ada namanya Paramount Group. Paramount Group, baik. Ya, Paramount Group adalah suatu perusahaan besar yang dalamnya banyak jenis-jenis usahanya,
ada rumah sakit, ada hotel. properti, ada hotel, ada batik, ada energi terbarukan, banyak ya, beragam. Nah, sehingga industri-industri ini akan sangat mendukung terhadap yang namanya pembangunan wellness ini, wellness ekonomi. Industrinya Paramount tuh sudah mendukung pembangunan wellness berarti. Betul. Prof, ya? Jadi misalnya yang namanya tadi kalau ngomong kesejahteraan ada holistik. Orang tuh mau hidupnya sehat. Ini bisa dikaitkan dengan rumah sakit. Rumah sakit. Ya. Mengenai masa depan yang lebih baik, ada namanya industri energi terbarukan, pembangkit listrik hydro. Plan, ya. Hydro, ya kan? Kemudian apa lagi? Mengenai kesejahteraan umum secara finansial, ada tempat kerja yang begitu beragam. Karena kompleks di Paramount ini, daerah Gading Serpong dan lokasi-lokasi lain, itu banyak peluang untuk orang bisa berkarya dan mengembangkan kemampuannya untuk berkontribusi pada masyarakat. Ya. Dan selain itu juga Matana kan sekarang ini sudah punya hubungan dengan berbagai perusahaan di luar grupnya Paramount. Ya. Terima kasih pada teman-teman perusahaan lain yang sudah mendukung kita semua kan. Nah, itu juga bagian dari bagaimana wellness itu dibangun. Oleh karena itu nanti pada waktu seseorang itu membangun inovasi dan entrepreneurship, itu satu, pastikan bahwa yang dia innovate itu berkontribusi pada salah satu atau syukur-syukur kok gabungan dari tiganya. Misalnya arsitektur. Atau calon arsitek yang membuat arsitektur gedung itu tidak hanya bicara mengenai gedungnya misalnya minimalis, sehingga kalau bangun kosnya murah. Bukan hanya itu. Misalnya saya selalu pernah ngomong kepada teman, bisa nggak sih yang namanya bangunan rumah tangga itu juga sekaligus ada incinerator. Incinerator itu alat untuk membakar sampah, sehingga langsung nanti sampah-sampah hilang dan keluarnya tinggal CO2 saja, bersih. Nah, sehingga beban sampah tuh nggak numpuk seperti di Jakarta Bantar Gebang yang sampai longsor betul Prof. Kemarin Prof. Orang pada meninggal ya? Iya, ada korbannya. Nah, itu kan bisa diminimalisasi. Ya, jadi insinerator misalnya gitu. Atau saya juga baru lihat dan saya udah kepikir, kan kita sering lihat bangunan tuh. Kalau lihat di atas bangunan tuh ada di pabrik dan sebagainya ada yang berputar-putar itu. Itu adalah alat untuk satu bisa untuk mendinginkan ruangan karena pada waktu ada angin bergerak, kemudian angin dari luar masuk sehingga terjadi perputaran dalam jadi dingin tanpa pakai AC. Ya, itu kan sangat ramah pada lingkungan. Syukur-syukur nanti kalau itu dipakai untuk membangkit listrik, untuk bikin lampu, menghemat lagi. Ramah lingkungan karena nggak pakai energi yang dibakar. Ya. Jadi saya kira arsitektur juga mulai berpikir hal seperti itu, bagaimana yang dibuat itu bukan hanya sekedar bagus, laku, terjual. Nanti kalau dijual rumahnya harga mahal, bukan itu. Tapi bagaimana dia juga berpihak pada lingkungan, berpihak pada kenyamanan orang di rumah dan sebagainya. Itu yang dimasukkan dengan wellness ekonomi. Ya, nah sehingga kalau tadi pertanyaannya apa tadi? Visi dan mempersiapkan mahasiswa. Nah, itu jadi kita tugasnya fostering tadi, mengembangkan mahasiswa untuk bisa punya kemampuan itu. Dengan catatan juga satu lagi, bahwa wellness ekonomi mau tidak mau ke depan itu didukung oleh dua hal. Ya, satu, harus memikirkan mengenai digitalisasi. Ya, karena mau tidak mau arsitek bikin gedung bangunan, teman-teman fisika jadi fisika medis, terus para teman-teman statistik dan sebagainya itu kan mau tidak mau harus bicara mengenai digital, termasuk dalamnya adalah analytical data analitik, big data dan sebagainya. Itu satu ya. Nama besarnya digital. Ya. Yang kedua isu sustainability. Sustainability kan intinya kita jangan sampai merusak lingkungan dan jangan sampai menciderai masyarakat. Syukur-syukur kita bisa mewariskan kepada generasi yang akan datang untuk mereka juga nanti hidup. Jangan sampai kita mengeksploitasi semua kekayaan sekarang, sampai-sampai generasi berikutnya udah nggak bisa makan lagi. Iya, betul, bro. Nah, sustainability kan bicara gitu. Nah, sehingga pada waktu teman-teman di sini berinovasi, itu juga memikirkan itu. Masa depan. Bukan hanya sekedar membuat barang, membuat produk, output, dari DKV, dari fisika medis, dari manajemen, akuntansi, informatika, dan sebagainya, bukan hanya buat produknya, tapi bagaimana produk itu juga terkait dengan isu digital dan keberlangsungan, sustainability. Nah, jadi kalau tanya singkatnya, tugas kita apa? Fostering, mengembangkan, menumbuh kembangkan inovasi dan kewirausahaan. Mahasiswa kita berarti diajak untuk terus mengembangkan ya, Prof? Ya, saya kira produknya sudah cukup banyak ya. Tinggal saya sudah sampaikan ke teman-teman di MBIC, unit yang menangani inovasi itu supaya segera diinventarisasi. Nanti kalau perlu hak paten. Kemudian kalau bisa dibuat di daftar merek dagangnya,
dibuat merek dagang. Merek dagang. Itu ya nanti kemudian didaftarkan sehingga nanti bisa benar-benar berkontribusi ke masyarakat. Karena di awal kan sebutkan kan biar matanayan, Iya. creating value. Nah, jadi value-nya di situlah nanti salah satu bentuk value yang. Oke, sekarang kita masuk ke segmen jawab cepat. Nah, dari Prof dan Bapak Suwandi, izin ya Pak, ya, kita akan bertanya, tapi mungkin izin dijawabnya secara spontan. Izin pertama untuk Prof dulu, 1 skill wajib mahasiswa sekarang, Prof. Problem solving. Problem solving, kenapa Prof? Problem solving. Iya, karena kalau seseorang sudah selesai kuliah, harusnya dia bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi. Oke. Ya, tapi tentu saja bukan sekedar selesai asal selesai. Asal selesai. Selesai yang menggunakan pendekatan yang akademik, pakai critical thinking dan sebagainya, dan ujungnya mesti ada value creation. Ada value creation. Iya, masalah selesai, kemudian mesti ada bisa dibuktikan bahwa penyelesaian masalah itu bisa memberikan value kepada yang berkepentingan. Apakah itu kalau masalahnya perusahaan berarti kalau perusahaannya butuh efisiensi, ya efisiensi bisa dibuktikan. Kalau dengan pelanggan, pelanggan tidak puas, problem solving ada bisa memastikan kepuasan dari pelanggan. Itu jadi problem solving itu menjadi menurut saya salah satu yang penting. Berarti ada value positif setelah problem solving. Ya, atau value creation. Value creation. Ya. Baik. Izin ke Pak Suwandi sekarang. Ya, Satu siap, pesan Mas untuk Aldian. generasi muda, Pak Suwandi. Pendidikan karakter itu penting. Pendidikan dan karakter itu penting. Oh, itu kayak kata-kata hari ini ya, Prof. Kenapa Pak seperti itu? Ya, pandangan saya karakter kenapa itu penting. Itu tadi seperti yang sudah dijelaskan program adalah tidak bisa digantikan oleh teknologi. Karakter tidak bisa digantikan dengan teknologi. Baik, Begitu, setuju. Mas Aldian. Baik. Oke, sekarang kita ke pendidikan. Nanti kan Pak Suwandi sudah bilang pendidikan ya, Prof ya. Ya. Nah, ke Prof Bram nih sekarang satu hal yang ingin diubah dari pendidikan Indonesia, Prof. Apa, Prof? Kolaborasi. Kolaborasi ingin diubah. Ya. Oke, bagian Prof. Mungkin tepatnya bukan diubah ya, dikembangkan lah Dikembangkan, lebih tepatnya. Kolaborasi dalam pengertian begini. Sekarang ini tidak mungkin yang namanya perguruan tinggi itu hanya berjalan sendiri mendidik dan mengajari mahasiswa untuk tamat. Ya. Tidak mungkin berdiri sendiri ya. Ya, perguruan tinggi perlu laboratorium yang real. Misalnya perusahaan. Oleh karena itu perlu berkolaborasi dengan perusahaan sehingga si mahasiswa paling tidak 100 meter masuk ke perusahaan untuk nanti dia bisa punya pengalaman. Ya. Contoh tadi mengenai entrepreneurship. Mahasiswa juga setelah membuat produk kan butuh investor untuk mengembangkan produk. Produknya. Ya, maka dia perlu berkolaborasi, kampus menyediakan memfasilitasi untuk mahasiswa bisa berkolaborasi dengan investor. Sehingga produknya bisa dikembangkan jadi bisnis. Ya. Juga perlu berkolaborasi misalnya dengan media. Ya, bagaimanapun juga pada waktu apa yang kita kerjakan masuk ke media, maka masyarakat bisa belajar lebih cepat mengenai ini produknya Matana seperti ini nih. Mungkin bisa kita gunakan, gitu kan? Nah, maka media itu menjadi penting. Nah, sehingga kolaborasi ke depan itu harus terus dikembangkan. Tidak bisa berhenti hanya perguruan tinggi berdiri sendiri. Jadi kolaborasi ya, Prof. Kolaborasi. Baik, kalau dari Pak Suwandi, satu nilai yang jangan sampai hilang Pak dari pendidikan di Indonesia apa tuh Pak? Pendidikan karakter itu tadi. Tetap pendidikan dan Tetap karakter. itu. Kalau misalnya kita ngomongin karakter di pendidikan di Indonesia nih Pak, jangan sampai hilang. Apabila nih misalnya nih, nanti mungkin murid-murid sudah mulai hilang karakternya, mungkin bandel dan lain-lain tuh Pak. Apa sih Pak kira-kira nanti dampaknya? Ya, jadi gini Mas Aldian ya. Karakter itu kan bagian dari pembiasaan hidup. Kebiasaan hidup. Ya, pembiasaan hidup yang terus-menerus maka jadilah karakter. Nah, tugas utama ini kan pendidikan yang informal di rumah atau orang tua yang hari-hari memberikan pembiasaan dan contoh. Jadi bukan hanya di sekolah aja ya Pak ya? Bukan hanya di sekolah saja. Baik, sebelum kita tutup nih podcast pada kali ini, saya ingin tanya sedikit pesan nih dari Pak Suwandi. Pak, untuk Hari Pendidikan ini boleh disampaikan Pak, pesannya apa Pak? Ya, terima kasih Mas Aldian. Untuk pesan generasi muda, yang pertama adalah hidup harus memiliki tujuan. Kenapa harus memiliki tujuan? Hidup itu sebuah anugerah. Sebagai anak muda, tentunya harus melakukan kegiatan-kegiatan yang positif
kegiatan-kegiatan yang meraih untuk masa depan kalian. Anak muda pasti bisa. Mantap. Baik, Bapak. Silakan Prof. Bram untuk Hari Pendidikan, Pak. Pesannya apa, Pak? Hari Pendidikan ya? Ya, oh, Bapak. Pesannya apa? Oke. Untuk anak-anak muda, anak-anak SMA, SMK, untuk karyawan yang juga pengen sekolah, pesan saya adalah ambillah kuliah, ikuti proses pembelajaran, dan jadilah diri sendiri. Jangan pernah meniru orang lain gara-gara punya idola seseorang, benar saya ingin jadi dia, nggak perlu. Jadilah diri sendiri, galilah potensi diri sendiri sebaik-baiknya, karena itulah yang nanti akan menjadi salah satu kunci sukses dalam berkarya. Kalau Anda mengcopycat orang lain, copy paste orang lain, orang kan milih yang aslinya akan lebih bagus. Ya. Jadi jadilah diri sendiri. Itulah keunikan dari Anda yang dikaruniai Tuhan, dan itu menjadi potensi untuk Anda menjadi berkembang dan create value to the society. Gitu ya? Yap. Terima kasih banyak Prof. Bram dan Pak Suwandi, Pak, atas insight dan perspektifnya tentang pendidikan di Indonesia dan pesannya juga. Nanti mungkin kita next bakal kita podcast lagi ya, Pak. Anytime. Oke, baik. Semoga perbincangan singkat ini memberikan sudut pandang yang baru ya buat teman-teman semua, khususnya kita semua, dan dalam melihat arah pendidikan ke depannya. Saya Aldian selaku host pada podcast kali ini, izin pamit undur diri, sampai jumpa lagi di podcastmu selanjutnya.